Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, kembali saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal lebih dekat lagi mengenai jenis tumbuhan bawah teman-teman semuanya. Jenis tumbuhan bawah bisa juga dikatakan jenis tanaman hias yang kebetulan ini ada di belakang saya. Ini adalah Rhapidopora teman-teman semuanya. Kalau kita lihat Rhapidopora ini berasal dari famili Araceae. Jadi satu famili dengan Alocasia, kemudian jenis-jenis talas-talasan. Jadi Rhapidopora ini masih satu famili, yaitu famili Araceae atau jenis talas-talasan teman-teman semuanya. Kalau kita lihat jenis Rhapidopora ini sekarang banyak dikoleksi sebagai tanaman hias, biasa dipakai untuk tanaman yang bisa merambat, biasanya dirambatkan di pohon atau dirambatkan di tembok. Jadi salah satu tanaman hias yang saya kira cukup bagus teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat tempat tumbuhnya, Rhapidopora ini biasa tumbuh di tempat-tempat lembab juga bisa tumbuh, kemudian tempat-tempat terbuka juga bisa tumbuh. Untuk di tempat terbuka biasanya tumbuhnya dengan daun yang cukup rapat teman-teman. Sahabat-sahabat sekalian, mengenai ciri-ciri fisiknya dari Rhapidopora ini, kalau kita lihat daunnya ini berwarna hijau, baik di permukaan atas maupun permukaan bawah. Permukaan atas itu hijaunya lebih tua, dan permukaan bawah hijaunya lebih muda seperti ini. Kemudian kalau kita lihat tulang daun primernya, untuk bagian atas itu melekuk ke dalam. Melekuk ke dalam, tulang daun sekundernya tidak kelihatan karena ini seolah-olah ini halus sekali teman-teman. Untuk bagian bawah dari daun, pertulangan daun primernya itu sangat menonjol seperti ini. Ya, sangat menonjol. Kemudian untuk bagian tepi daun sangat halus ini teman-teman, dan di ujung daunnya ini lancip. Kalau kita lihat tangkai daun dan helaian daunnya ini hampir sama panjangnya ini. Ini tangkai daunnya, ini helaian daunnya. Jadi tangkai daunnya termasuk cukup panjang nih teman-teman. Nah, kebetulan ini adalah pucuknya. Ini pucuknya. Kemudian ini adalah batangnya teman-teman. Saya akan tunjukkan batangnya. Nah, ini batangnya ini. Ini karena merambat ke atas tinggi sekali ini. Ini batangnya. Kalau kita lihat batangnya ini persegi seperti ini teman-teman. Ini batangnya persegi seperti ini teman-teman, batangnya persegi dan berwarna hijau. Jadi dalam satu ruas ini ada satu daun, dan kalau kita lihat duduk daunnya ini selang-seling teman-teman, tidak berhadapan. Jadi duduk daunnya selang-seling seperti ini, kanan kiri gitu. Kemudian kalau kita lihat cabangnya atau pucuknya, ini bagian pucuknya itu daunnya cukup banyak seperti ini teman-teman semuanya. Ini jenis Rhapidopora yang kami temukan di alam ini cukup banyak. Kebetulan ada kayu tumbang ini, atasnya penuh ditumbuhi oleh Rhapidopora teman-teman. Ini kebetulan banyak sekali ngumpul di sini tumbuhannya teman-teman semuanya. Ini adalah tumbuhan Rhapidopora teman-teman semuanya. Kalau kita lihat, ini merayap dan merambat di pohon yang cukup tinggi ini teman-teman. Kebetulan ini dalam satu pohon ini ada juga jenis siri-siri hutan atau piper beetle nih teman-teman. Sirih hutan ini cukup banyak. Jadi dalam satu pohon ada Rhapidopora dan siri-sirian. Ini kalau kita lihat Rhapidoporanya yang daunnya agak lebar ini. Ini Rhapidoporanya teman-teman seperti ini. Ini cukup subur tumbuh di sini.
Dan ini tempatnya cukup terkena sinar matahari, teman-teman. Dan ini adalah Rhapidopora yang tumbuh di dekat tanah kebetulan. Dan Rhapidopora ini tumbuh dengan suburnya, teman-teman. Ini kalau kita lihat batangnya cukup besar. Jadi batangnya cukup besar. Kemudian dan ini adalah daunnya, teman-teman. Untuk daun Rhapidopora terkadang kita jumpai dalam satu sulur, satu batang itu daunnya itu berbeda-beda. Kalau kita lihat ini daunnya seperti bulat telur, teman-teman, dan di bagian pangkalnya membentuk seperti ini. Dan ini berbeda dengan daun yang lainnya. Ini masih satu batang ini. Kalau kita urutkan, ini kan bentuknya bulat telur seperti ini, teman-teman. Kalau kita urutkan, nanti akan kita dapati lagi daun yang lainnya ini. Nah, ini daun yang lainnya bentuknya memanjang seperti Rhapidopora yang lainnya, teman-teman. Jadi dalam satu batang kadang-kadang daunnya itu berbeda-beda, teman-teman. Ini kalau kita lihat, ini batang yang daunnya agak panjang. Kita urutkan, sekali lagi kita urutkan. Coba kita urutkan lagi seperti ini, teman-teman. Nanti di ujungnya akan kita temukan daun yang bentuknya berbeda, teman-teman. Nah, ini berbeda bentuknya. Ini bulat telur, teman-teman. Nah, ini bentuknya agak bulat telur seperti ini. Jadi berbeda, teman-teman. Kemungkinan ini berkaitan dengan ini, dengan faktor cahaya matahari. Jadi ini kebetulan yang di sini tadinya ternaungi dari pohon. Dan yang memanjang tadi terkena cahaya matahari. Jadi barangkali kalau kita lihat untuk daun-daun yang ternaungi atau tidak terkena cahaya matahari, daunnya cenderung lebih pendek seperti ini, teman-teman. Sahabat-sahabat sekalian, tumbuhan Rhapidopora ini biasa dipakai untuk tanaman hias. Jadi daunnya ini cukup bagus dan biasa dimanfaatkan untuk tanaman hias. Tapi di sisi lain, kalau saya baca artikel, dari daun Rhapidopora ini mengandung senyawa yang cukup baik, terutama untuk penyembuhan penyakit malaria, teman-teman. Seperti ketahui bahwa hutan Kalimantan merupakan hutan yang terkenal endemik dengan malarianya. Jadi beberapa artikel yang saya baca, menurut artikel tersebut bahwa di dalam daun Rhapidopora ini terdapat 6 senyawa yang bisa digunakan untuk penyembuhan atau mengurangi dari sakit malaria itu, teman-teman.